Kemudian King berjalan menuju bathtub dan mengisinya dengan air hangat. Reksa memperhatikan setiap gerakan King sampai akhirnya pria seksi itu menghampiri Reksa lagi. King kembali melihat pemandangan vulgar itu yang cukup bisa membuatnya terpeleset jika saja dia kehilangan fokusnya. King menganggap ini hanyalah sebuah tugas yang harus dijalankannya dan bukan kemauannya sendiri seandainya nanti Reksa protes dengan apa yang terjadi hari ini. Kemudian King menggendong Reksa dan membawanya ke bathtub. King mendudukkan Reksa ke dalam bathtub yang sudah terisi air hangat dan busa sabun yang melimpah. Mata Reksa tak pernah lepas dari mata tajam King. "Kau mau kemana?" tanya Reksa ketika King akan beranjak pergi meninggalkannya. "Aku akan membiarkan kau menikmati waktu mandimu dengan santai. Nanti jika sudah selesai, kau bisa memanggilku," jawab King. "Bukankah aku sudah bilang ingin mandi bersamamu? Kau memiliki wanita lain, King. Hingga kau tak tertarik pada istrimu sendiri?" tanya Reksa dengan mata penuh selidik. "Apakah selama aku koma, kau bermain api dengan wanita lain?" tanya Reksa. King menghembuskan nafasnya mendengar ucapan Reksa. "Tidak, kupikir dengan membiarkanmu sendirian itu bisa membuatmu lebih nyaman," jawab King. "Aku ingin bersamamu," ucap Reksa dan itu benar-benar membuat King sangat bingung apa yang harus dilakukannya. Dia tak akan bisa berpikir normal jika berada di sebelah wanita telan Asteris yang dengan bentuk yang sempurna pula. "Baiklah. Aku tak akan memaksamu. Keluarlah. Aku akan mandi sendirian saja," kata Reksa setelah cukup lama menunggu jawaban King yang tak kunjung terdengar. Lalu King membuka bajunya dan celana panjangnya lalu bergabung dengan Reksa di dalam bathtub. Reksa akhirnya tersenyum ketika King memutuskan untuk menemani Reksa berendam. "Tang Yu," ucap Reksa lirih dan kemudian memundurkan tubuhnya hingga punggungnya bersandar di dada bidang King. "Gosok punggungku, King. Bayangkan berapa banyak kotoran yang menumpuk di sana selama aku koma," ucap Reksa. King melihat punggung yang masih terlihat mulus itu meskipun Reksa cukup lama terbaring koma. Dan ada sekitar 5 luka sayatan di punggung Reksa yang bekasnya sudah tak terlalu terlihat karena warnanya sudah menyatu dengan warna kulit putih Reksa. "Apakah ini juga karena kecelakaan?" tanya King sembari memegang bekas luka itu dengan jarinya. Aku jatuh dari jurang," jawab Reksa pelan. Lalu Reksa membalikkan tubuhnya menghadap ke arah King. "Apakah aku belum menceritakan hal ini padamu? Karena kau pasti melihatnya ketika kita sedang berhubungan, bukan?" tanya Reksa melihat ke arah King. "Kita pengantin baru dan hanya melakukannya beberapa kali saja serta di tempat yang gelap," jawab King seadanya. Reksa memandang heran pada King dan kemudian tersenyum cantik yang menampakkan gigi putihnya yang berjejer sempurna tanpa celah. "Kiss me," ucap Reksa dan memajukan tubuhnya semakin dekat dengan tubuh King. "Kau belum menciumku sama sekali sejak aku sadar. Dan ini membuatku berpikiran yang tidak-tidak tentang dirimu," lanjut Reksa dengan suara yang masih pelan dan tenang. Lama King terdiam dan mereka hanya saling menatap. "Dan kini aku yakin, kau memang memiliki wanita lain, King," ucap Reksa akhirnya dan memundurkan tubuhnya kembali. "Aku tak pernah bermain dengan wanita manapun," kata King. King masih bisa fokus kali ini karena dada dan bagian tubuh bawah Reksa tertutup busa sabun. "Tapi mengapa kau tak mau menciumku?" tanya Reksa sendu. "Aku hanya takut tak bisa mengontrol nafsuku." "Kau masih sakit dan aku tak mau memaksakan diriku untuk menyentuhmu," kilah King mencari jawaban aman. Reksa terdiam sebentar lalu tersenyum. "Baiklah, aku berusaha mengerti hal itu," sahut Reksa dan dia berbalik kembali membelakangi King. King pun bisa bernafas lega karena sepertinya Reksa cukup mengerti dengan alasannya. "Gosok punggungku, King,"
Jika sudah, berlanjut ke kaki dan dadaku, ucap Reksa dengan santainya. Oh, sit. Umpat King dalam hati, mendengar perintah Reksa yang tentu saja itu sangat berat baginya. King masih berusaha tak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya sendiri dan dia berharap Reksa tak memancingnya lagi. Tetapi justru semakin lama, umpan Reksa semakin sulit ditolaknya. Apakah manajerku pernah mengunjungiku kemari? Tanya Reksa lagi. Tak ada siapapun yang boleh mengunjungimu kecuali aku dan keluargaku, jawab King. Reksa hanya mengangguk saja dan tak menanyakan alasan King melakukan hal itu. Setelah cukup lama King menggosok punggungnya dengan spons lembut, Reksa kembali membalikkan tubuhnya menghadap ke arah King. Reksa memundurkan tubuhnya dan menaruh kakinya di paha King. King yang tahu kode itu langsung menggosok kaki Reksa dengan perlahan. Kau sengaja melakukan hal itu? Tanya King melihat gerakan kaki Reksa yang semakin lama semakin naik. Reksa tertawa pelan. Aku hanya ingin menggodamu sedikit saja, ucap Reksa dengan suara jenihnya yang selalu terdengar merdu. King hanya tersenyum tipis mendengar hal itu. Dia berpikir mungkin Reksa memang sangat pintar menggoda seorang pria, apalagi pekerjaannya sebagai model seksi dan itu membuat stigma negatif yang melekat pada dirinya. Dan King berusaha tak ingin menghakimi Reksa dengan stigma buruk itu meskipun pada awalnya dia juga memandang sebelah mata pekerjaan Reksa. Setelah menggosok kaki mulus Reksa, kini pekerjaan King semakin menantang lagi. Reksa memajukan tubuhnya hingga dadanya hampir saja menyentuh dada King. Tapi tiba-tiba Reksa mengambil spons dari tangan King. Reksa berbalik dan membersihkan sendiri dadanya menggunakan spons itu. King akhirnya bernafas cukup lega karena Reksa mengambil alih tugas beratnya itu. Aku hanya tak ingin menyiksamu, King. Aku tahu kau cukup tersiksa melakukan hal ini. Tenanglah, mungkin besok lusa kita sudah bisa berhubungan kembali, ucap Reksa dan menoleh ke arah King lalu tersenyum. Oh my god. Siapkan mentalmu, King, batin King menjerit. Setelah Reksa menyelesaikan ritual mandi dan berendamnya di bathtub, King membawanya ke bawah shower. Maaf, mungkin ini akan sedikit membuatmu kesulitan, King. Dada kita akan bersentuhan, ucap Reksa. Aku tak punya pilihan lain, sahut King dan menggendong tubuh Reksa. Dan benar saja, ternyata ini benar-benar ujian terberat King setelah semua yang dijalaninya tadi. Tubuh licin King dan Reksa bersentuhan dan dada Reksa menempel tanpa ada penghalang lagi tak seperti tadi. King menurunkan tubuh Reksa di bawah shower dan Reksa kembali bergesekan dengan dada King. Reksa memegang pinggang King agar tak terjatuh. King menghidupkan air shower itu dan membuat sabun dari tubuh mereka luruh hingga tubuh mereka kini bersih dari busa sabun. Reksa mendongakkan kepalanya ke atas dan melihat wajah tampan King yang basah. King menunduk dan melihat ke wajah cantik Reksa dengan bibir merahnya yang menggoda. Ini baru hari pertama, King. Matilah kau, batin King sambil melihat ke arah bibir Reksa yang sedikit terbuka. Semakin lama bibir King semakin mendekati bibir Reksa. Ya, King sepertinya tak akan bisa menahan godaan yang terlalu frontal ini lagi. Semakin lama bibir King mulai menyentuh bibir Reksa perlahan. Kiss me, bisik Reksa seakan mengundang King. Reksa mencium bibir bawah King dengan lembut dan King tak menolak hal itu. King memandang tajam mata biru Reksa dan bibir itu tampak sangat menggoda di matanya. Ditambah lagi dengan dirinya yang benar-benar sudah bersentuhan dengannya. Tidak, apa yang kau katakan tadi sepertinya tak benar, King. Kau memang benar-benar tak tertarik padaku. Pernikahan kita karena paksaan. Tanya Reksa akhirnya ketika King tak menanggapi apapun godaannya. King memandang mata Reksa dan seakan mencari sesuatu di sana. Bawa aku ke kamar,
Aku kedinginan, ucap Reksa di saat King tak menjawab pertanyaannya sama sekali. King kemudian membawa Reksa ke atas meja marmer dan memasangkan batrobe ke tubuhnya. Reksa masih melihat ke arah mata King dan dia terlihat begitu kecewa dengan sikap dingin King padanya seakan King mati rasa pada Reksa. "Siapa wanita itu, King?" tanya Reksa. "Sudah kubilang tak ada wanita lain," jawab King dengan suara beratnya dan menyampirkan handuk ke pinggangnya. Lalu King menggendong tubuh Reksa setelah memakaikan batrobe. "Kau belum membuka celanaku," ucap Reksa. "Oh shit," batin King menjerit. King menurunkan Reksa dan membuatnya berdiri. "Kau tak ingin membukakan celana dalamku?" tanya Reksa. Lalu dengan perlahan tangan King masuk ke dalam batrobe Reksa dan membukanya dengan perlahan. King tak melihat apa yang ada di balik celana dalam itu karena tertutup oleh batrobe. Setelah menyelesaikan pekerjaan vulgarnya itu, King kembali menggendong Reksa dan membawanya ke ruangan walk-in closet. Dan King mengambil pakaian wanita berikut pakaian dalamnya yang sudah disiapkan oleh asisten King tadi pagi. "Aku tak mengenakan bra jika ada di rumah," ucap Reksa ketika King memegang bra di tangannya. King mengembalikan bra itu ke dalam lemari. Lalu King memasangkan dress sederhana yang berbahan kain halus. Baru kemudian dia memasangkan dalaman Reksa. King melakukannya dengan perlahan agar tetap bisa fokus. Setelah itu, King menggendong Reksa menuju ranjang dan mendudukkannya di tepi ranjang. "Aku akan ganti baju dulu," ucap King dan pergi kembali ke walk-in closet. Reksa tak menjawab dan hanya melihat ke arah jendela kamar. Rambutnya masih basah dan menetes di ranjang. Dia tak mempedulikan hal itu karena King juga sepertinya tak mempedulikannya juga. Tiba-tiba air matanya menetes. Dia kecewa melihat sikap King yang tampak menghindarinya dan bahkan enggan untuk menyentuhnya. Lalu Reksa mengusap air matanya. Tak berapa lama, King keluar dari walk-in closet dan Reksa melihat ke arahnya. King menghampiri Reksa dan melihat rambutnya yang masih basah dan baru sadar bahwa dia lupa tak mengeringkannya tadi. King kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil handuk lalu mengeringkan rambut Reksa menggunakan handuk itu. "Maaf," ucap King. Reksa tak menjawab apapun dan hanya diam. Setelah lumayan kering, King menyisir rambut hitam panjang Reksa. King menyisirinya dengan sangat perlahan meskipun rambut Reksa tipe rambut yang sangat lurus dan mudah disisir. Reksa hanya melihat ke arah jendela saja seperti tadi sembari King menyisirinya. Tak ada obrolan di antara mereka. "Liana akan kemari nanti malam. Kau tak masalah dengan hal itu?" tanya King akhirnya. "Liana?" tanya Reksa. Gadis kecil yang memanggilmu Sleeping Beauty," jawab King. Reksa tersenyum. Tak masalah," ucap Reksa. Reksa berpikir setidaknya kedatangan Liana akan membuat hiburan untuknya. "Kau ingin ke taman?" tanya King. "Tidak, aku ingin tidur," jawab Reksa dan merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. King menaikkan kakinya yang tergantung di tepi tempat tidur. "Aku akan ke ruang kerjaku dulu," kata King pelan. Reksa tak menjawab dan membalik tubuhnya ke arah yang berlawanan dengan King. King menuju pintu dan keluar dari kamar. "I hate you," bisik Reksa. King masuk ke dalam ruangan kerjanya. Dia mengecek email yang masuk di dalam laptopnya lalu membacanya. Anak buah King masih menyelidiki tentang Reksa dan sudah menemukan sedikit titik terang. King menunggu informasi lengkap dari beberapa anak buahnya dan tak ingin informasi yang hanya sepotong-sepotong saja. Ya, King menggakui bahwa dirinya terlambat menyelidikinya. Tapi setidaknya kini dia mulai mencari tahu tentang asal-usul Reksa daripada tidak sama sekali, bukan? Itulah yang ada di pikiran King. Malam menjelang,
King masuk ke kamarnya untuk mengajak Reksa makan malam. Seharian tadi, King menghabiskan waktunya di ruang kerja. Dia bahkan tak menemani Reksa makan siang. "Liana jadi kemari?" tanya Reksa ketika King mendorong kursi rodanya menuju ruang makan. "Ya, mereka sudah ada dalam perjalanan," jawab King. Lalu mereka pun makan malam bersama sembari menunggu Liana datang. "Kita tak menunggu mereka dulu, King?" tanya Reksa. "Tidak, Della mengatakan padaku bahwa mereka sudah makan malam di luar tadi," jawab King. Reksa mengangguk dan melanjutkan makan malamnya. 15 menit kemudian, Liana akhirnya datang bersama Della dan Jude. Dan itu bertepatan selesainya makan malam Reksa dan King. "Princess!" teriak Liana ketika melihat Reksa di atas kursi rodanya. Reksa tersenyum melihat gadis cantik kecil yang menjadi fansnya itu. "Halo, sayang," sapa Reksa dengan suara jernihnya. "Suaramu sangat indah," ucap Liana sembari memegang tangan putih Reksa dan menciumnya. "Oh my god, kau manis sekali," kata Reksa yang melihat perlakuan manis Liana padanya. Liana bahkan membelai-belai pipi halus Reksa dan juga rambut hitamnya yang lurus dan panjang itu. "Kau sangat cantik," ucap Liana tersenyum dan mencium hidung mancung Reksa ketika Reksa mencondongkan tubuhnya ke arah Liana. "Kau juga," jawab Reksa menangkup pipi gadis berambut pirang itu. "Warna mata kita sama," ucap Liana yang juga memiliki warna mata biru. Bisa menjadi seorang princess juga kalau begitu," ucap Reksa. Liana mengangguk. "Tapi aku tak ingin tidur terlalu lama karena Mommy dan Daddy akan sedih jika aku tak bangun-bangun," jawab Liana dengan polosnya. Dan semua yang ada di sana tampak tertawa. "Apa princess bahagia bersama King?" tanya Liana. Reksa mengerutkan keningnya. "Aku lebih bahagia bersamamu," jawab Reksa menyindir King. "Benarkah? Ayo ikut ke rumahku kalau begitu. Aku ingin mengenalkan uncleku yang tampan," ucap Liana dengan semangat. "Kau punya uncle yang tampan?" tanya Reksa dengan wajah yang berpura-pura excited. Liana mengangguk cepat. "Wah, kalau begitu kenalkan aku dengannya," ucap Reksa tersenyum yang membuat Liana tertawa senang. King hanya mendengarkan percakapan itu dengan raut wajah yang tak bisa ditebak. Bagaimana kesehatanmu, Reksa?" tanya Della mengalihkan topik. Reksa melihat ke arah Della. "Aku sudah merasa sehat kecuali kakiku saja," jawab Reksa. "Apa aku perlu memanggilkanmu Dr. Helena, besok?" tanya Della. "Tidak perlu, aku merasa baik-baik saja," jawab Reksa. "Kita duduk di ruang keluarga belakang saja," ucap King dan mendorong kursi roda Reksa. Liana mengikutinya di samping dan memegang tangan Reksa. Reksa merasa begitu dicintai oleh Liana, gadis yang masih suci dan polos itu. Dan itu membuat hatinya menghangat. "King, naikkan Liana ke pangkuanku," ucap Reksa pada King. Lalu King menggendong Liana dan mendudukkan Liana di atas paha Reksa. "Tang Yu," ucap Liana pada King. "Tak perlu, Reksa. Nanti pahamu sakit," kata Della. "Tak apa," ucap Reksa dan Liana mengarahkan tubuhnya menghadap ke arah Reksa dan memeluk lehernya. "Liana, jangan seperti itu. Bukankah princess masih sakit?" ucap Della. "Tak apa, Della. Aku sangat senang jika Liana seperti ini padaku. Suatu saat aku ingin memiliki anak secantik Liana juga." "Ya kan, King?" tanya Reksa. King melihat ke arah Reksa. "Ya," jawab King singkat. Della dan Jude hanya tersenyum mendengar hal itu. "Apa kau tak kesulitan bergerak, Reksa?" tanya Della. "Tidak, King membantuku melakukan apapun."
Jadi aku tak mengalami kesulitan sama sekali, jawab Reksa sembari mengusap rambut pirang Liana yang ada di atas pangkuannya. Setelah lama mengobrol dan Reksa juga sempat bermain dengan Liana, akhirnya Della dan keluarganya kecilnya pun berpamitan pulang. Bolehkan aku main ke sini lagi besok? Tanya Liana. Tentu saja, sayang, jawab Reksa. Boleh aku membawa Uncleku? Tanya Liana. Uncle sibuk bekerja, Liana, ucap Della. Reksa hanya tersenyum saja. Baiklah, kami pamit dulu. Kapan-kapan kami akan kemari lagi. Bye, Reksa, King, pamit Della yang kemudian mencium kedua pipi Reksa, begitu juga dengan Liana. Setelah kepergian mereka, Reksa dan King langsung menuju ke kamar utama. King, aku ingin minum susu sebelum tidur, ucap Reksa pada King. Baiklah, jawab King dan keluar kembali menuju dapur. Tak lama kemudian, King membawa segelas susu dan memberikannya pada Reksa. Kau tak mau juga? Tanya Reksa. Tidak, aku tak terbiasa minum susu di malam hari, jawab King. Lalu Reksa pun meminum susunya sampai habis tak bersisa. Kemudian King mengambil gelas kosong itu dan menaruhnya di meja dekat pintu. Kau ingin langsung tidur? Tanya King. Tidak. Seharian ini kegiatanku hanya tidur saja. Jadi aku tak mengantuk, jawab Reksa. Lalu, tanya King. Aku ingin menonton film, King. Temani aku, ucap Reksa. Tak mengganggu waktumu, kan? Tanya Reksa. Tidak, kita menonton di ruang tengah saja, ucap King dan menggendong Reksa menuju ke ruang tengah di mana terdapat televisi berukuran besar di sana. Lalu King menyenderkan tubuh Reksa ke sofa lebar dan empuk itu kemudian menyalakan televisi menggunakan remote. Aku saja yang memegangnya, ucap Reksa meminta remote itu pada King. Lalu King memberikannya pada Reksa. Duduklah di sini, kata Reksa menyuruh King duduk di sebelahnya. Lalu King pun duduk di tempat yang ditunjuk Reksa. Setelah menemukan channel film yang disukainya, Reksa menaruh remote itu dan tangannya melingkar di perut King. Dia mencari posisi ternyaman dan King hanya mengikuti apa yang dilakukan Reksa dengan merentangkan tangannya yang menjadi tumpuan kepala Reksa. Lalu King mengambil selimut yang terlipat di ujung sofa. Kemudian menutupi tubuh Reksa menggunakan selimut itu tanpa banyak bicara. Tang Yu, ucap Reksa lirih dan mengecup bibir King yang pas berada di atas kepalanya ketika dia mendonggak. Jawab King singkat dan entah mengapa dia merasa nyaman dengan posisi seperti ini.